A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama-tama tentunya marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini hingga detik ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya
maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan berusaha untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan kepada zat yang memberikan kepada kita nikmat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah hakikat syukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa melimpahkan, menambahkan nikmat-nikmatnya, sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kalian, akan menambahkan nikmat kita. Namun jikalau kalian kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tidak lupa salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam juga senantiasa kita curahkan kepada ahlul bait, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan, kita curahkan kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan mudah-mudahan salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh menghidupkan, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah kita bahas bersama-sama pada pertemuan sebelumnya maratibul mududi, tingkatan-tingkatan mat, tingkatan-tingkatan panjang bacaan mat. Dan tingkatan-tingkatan mat ini memiliki sebab. Ada sebabnya yang kuat dan ada sebabnya yang lemah. Sudah kita pelajari bersama-sama. Kemudian pada malam hari ini insya Allah, setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan mat, tingkatan-tingkatan panjang bacaan mat, bahwasanya tingkatan-tingkatan mat ini memiliki sebab, dan sebabnya itu ada sebab yang kuat, ada sebab yang lemah. Pada malam hari ini insya Allah bersama-sama kita ingin mengetahui mahiyal faidah, apa faedah yang dapat kita ambil ketika kita telah mempelajari dan ketika kita telah mengetahui tingkatan-tingkatan mat.
faedah apa yang dapat kita ambil, apa tujuan adanya pembahasan tingkatan-tingkatan mat. Kira-kira apa faedahnya? Qala al-muallifu hafizahumullah, yatarattabu ala ma'rifati hadhil maratib ala hadan nasqi faidatani. Kata penulis hafizahumullahu jami'an, kira-kira ada 2 faidah yang dapat kita ambil ketika kita sudah mengetahui atau sudah mempelajari maratibul mudud, tingkatan-tingkatan mat. Dan sekali lagi yang harus kita pahami di sini bahwasanya tingkatan-tingkatan mat ini memiliki sebab. Ada yang sebabnya kuat, ada yang sebabnya lemah. Ya, ada sebab kuat, ada sebab lemah. Ya, ini harus kita pahami bahwasanya tingkatan-tingkatan mat itu memiliki sebab. Ada yang sebabnya kuat, ada yang sebabnya lemah. Kalau tingkatan mat itu sebabnya kuat, maka tentunya mat tersebut ya dibaca sangat panjang. Akan tapi kalau tingkatan mat itu lemah, maka mat tersebut dibaca pendek. Dibacanya mungkin hanya 2 harokat saja. Ya, jadi sekali lagi tingkatan mat itu memiliki sebab, ada yang sebab kuat, ada yang sebab lemah. Kembali ke pembahasan kita, dan ada 2 faedah yang bisa kita ambil setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan mat. Qala al-muallifu hafizahumullahu jami'an, idza jatama'a sababani lil maddil far'iyyi fi kalimatin au kalimataini ala harfi maddin wahidin fala yakhlu al amru an yakuna ahaduhuma dha'ifan wal akhar qawiyan wa hina idzin yu'malu bis sababil aqwa wa ulghiya al adhaf. Ini sebab yang pertama atau faedah yang pertama. Faedah yang pertama, ketika kita sudah mengetahui tingkatan-tingkatan mat, dan tingkatan mat itu ada sebab kuat, ada sebab lemah, maka faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari pembahasan tingkatan-tingkatan mat itu, kata penulis, idza jatama'a sababani lil maddil far'iyyi fi kalimatin au kalimatain ala harfi maddin wahidin. Apabila di dalam sebuah bacaan mat far'i misalnya, terkumpul 2 sebab. Kalau misalnya kita membaca sebuah ayat, membaca sebuah kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ternyata di ayat tersebut, di kalimat tersebut ya terkumpul 2 sebab. Terkumpul 2 sebab tingkatan mat. Sebab yang pertama, sebab yang kuat. Sebab yang kedua, sebab yang lemah. Ini faedah yang pertama. Kalau misalnya kita mendapati di dalam Al-Quran, atau ketika kita membaca Al-Quran kita dapati suatu kalimat dalam Al-Quran itu ternyata di kalimat tersebut terkumpul 2 sebab mat, sebab kuat dan sebab lemah terkumpul menjadi satu di dalam sebuah bacaan kalimat dalam Al-Quran, maka apa yang harus kita lakukan? Wahina idzin yu'malu bisababil aqwa wa ulghiya al-adhaf. Kalau kita mendapati sebab tingkatan mat, sebab kuat, sebab tingkatan mat, sebab yang lemah, sebab kuat dan sebab lemah ini
bergabung menjadi satu di dalam suatu bacaan Al-Quran, di dalam suatu kalimat Al-Quran, maka ketika itu yang kita praktekkan, yang kita amalkan adalah sebab yang kuat, dan sebab yang lemah tidak kita amalkan. Ini faedah yang pertama. Kenapa kita harus memahami tingkatan-tingkatan mat. Kalau kita mendapati dalam satu kalimat bacaan Al-Quran itu terkumpul dua sebab, sebab kuat dan sebab lemah, maka yang kita gunakan dalam membaca, yang kita praktekkan dalam membaca adalah sebab yang kuat. Wa hina idzin yu'malu bisababil aqwa wa ulghiya adhaf. Dan ketika itu kita mengamalkan, kita ambil sebab yang kuat, kita praktekkan sebab yang kuat. Adapun sebab yang lemah ulghiya tidak kita praktekkan, ya, karena berkumpul menjadi satu di dalam satu kalimat. Sebab kuat tingkatan-tingkatan mat, sebab lemah tingkatan-tingkatan mat jadi satu. Maka kita gunakan sebab yang kuat, kemudian kita tinggalkan sebab yang lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama, kenapa kita belajar tingkatan-tingkatan mat, supaya kita tahu kalau suatu tingkatan atau suatu sebab itu berkumpul menjadi satu, maka yang kita praktekkan adalah sebab yang kuat. Kemudian sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, disebutkan oleh mu'alif hafidhahumullah, seperti apa contohnya, seperti apa gambarannya. Ya, ada bacaan matnya mat far'i, ternyata di bacaan mat tersebut terkumpul dua sebab, sebab kuat, sebab lemah, maka kita mengamalkan sebab yang kuat. Seperti apa contohnya, seperti apa gambarannya? Qalal muallifu hafidhahumullah, innahu idza jatama'a sababan min asbabil mat. Sesungguhnya apabila telah berkumpul dua sebab di antara sebab-sebab bacaan mat. Ya, sekali lagi sebagaimana kita jelaskan dari awal tadi, ya, tingkatan-tingkatan mat itu ada sebabnya, ada sebab yang kuat, ada sebab yang lemah. Sebab kalau sebab yang kuat itu kita makin panjang membaca matnya, tapi kalau sebab yang lemah kita membacanya pendek, bahkan 2 harokat saja. Ya, ini gambarannya. Yang pertama, apabila berkumpul menjadi satu, berkumpul di dalam satu kalimat menjadi satu, dua sebab di antara sebab-sebab mat. Ahaduhuma qawiyun wal akharu ad'afu minhu. Sebab yang pertama ini sebab yang kuat, sehingga bacaan ini bisa dibaca panjang, tapi sebab yang lain sebab yang lemah. Mada naf'al, apa yang hendak kita lakukan kalau kita mengetahui di dalam bacaan Al-Quran, di dalam kalimat bacaan Al-Quran terkumpul dua sebab bacaan mat, ya. Di dalam bacaan mat Al-Quran terkumpul dua sebab, sebab kuat dan sebab lemah. Mada na'mal, apa yang kita lakukan? Umila bil aqwa wa ulghiya al-ad'af. Maka yang kita amalkan adalah yang kuat, sebab yang kuat. Maksudnya kita amalkan sebab bacaan mat yang kuat, sehingga kita membaca mat tersebut dengan panjang. Wa ulghiyal ad'af, dan kita tinggalkan, tidak kita praktekkan sebab yang lemah. Seperti apa misalnya? Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aminal baital haram, aminal baital haram. Nah, ini contoh
contoh potongan ayat yang menunjukkan kepada kita terkumpulnya dua sebab pada tingkatan mat. Terkumpulnya dua sebab, maka kita ambil sebab yang kuat, kita tinggalkan sebab yang lemah. Contohnya di dalam bacaan tadi, aminal baital haram. Qala al-muallif hafizahumullah fa fihi sababani lil mat. Maka di dalam bacaan aminal baital haram, di dalam bacaan ayat ini terdapat dua sebab untuk mat. Ahaduhuma aqwa, salah satunya kuat, wa huwa al-maddu al-lazim al-kilmi al-musaqqal. Ya, pada bacaan kalimat aminal baital haram, pada bacaan ayat ini ya terkumpul dua sebab. Ada sebab yang kuat, ada sebab yang lemah. Wal akhar ad'af. Ya, kalau kita sudah menemukan dua sebab di dalam satu kalimat yang ada dalam Al-Quran, maka apa yang kita lakukan? Fayu'malu bil aqwa al-lazim wa yulgha al-ad'af. Maka yang harus kita lakukan, kita ambil, kita praktekkan sebab yang kuat dan kita tinggalkan sebab yang lemah. Ya, sekali lagi, berarti kalau ada dua sebab berkumpul di dalam satu ayat, maka yang kita ambil sebab yang kuat, sebab yang kuat, sehingga kita bisa mempraktekkan bacaan dengan benar. Ya, ternyata kalau sebabnya itu kuat, berkumpul dua sebab, sebab kuat, sebab lemah, maka kita ambil yang sebab kuat. Kalau kita ambil yang sebab kuat, maka kita mempraktekkan bacaan mat itu dengan panjang, dengan sempurna, panjang 6 harokat. Ya, misalnya aminal baital haram. Pada ayat ini tadi, di mana kalimat mana yang menunjukkan terkumpulnya dua sebab, yaitu kalimat amina. Ya, kalimat amina, yaitu kalimat ini yang menyebabkan bergabungnya dua sifat, sifat yang kuat dan sifat yang lemah, maka kita mengamalkan sifat yang kuat. Ya, aminal baital haram, aminal baital haram. Pada kalimat situ ada dua sebab, sebab panjang, sebab yang kuat dan sebab yang lemah, maka kita ambil sebab yang kuat sehingga bisa kita baca 6 harokat, karena sebabnya makin kuat makin tinggi. Contohnya di sini aminal baital haram, maka ami kita baca panjang karena sebabnya di situ sebab kuat. Kita pilih sebab kuat dan kita tinggalkan sebab lemah. Aminal baital haram, aminal baital haram. Ini yang pertama.
Fafihi sababani, di dalam ayat ini aminal baital haram ada dua sebab. Ada dua sebab bacaan mat. Ahaduhuma aqwa, sebab yang pertama sebab yang kuat. Wa huwal maddul lazim al-kilmi, sebab yang kuat ini ya adalah mad lazim kilmi musaqqal. Wal akhar ad'af. Adapun sebab yang lain sebabnya sangat lemah. Fayu wa huwa maddul badal, ya karena dibaca mad badal, dibaca pendek. Fayu malu bil aqwa, maka kita praktekkan sebab yang kuat. Wa yulgha al adaf, dan kita singkirkan sebab yang lemah. Ini yang pertama. Yang pertama pada kalimat amina. Maka di situ amina, kalimat amina terkumpul dua sebab, sebab kuat dan sebab dhaif, sebab lemah. Maka kita pilih sebab kuat. Maka kita baca amina 6 harokat karena sebabnya kuat. Aminal baital haram, aminal baital, aminal baital haram. Ini contoh yang pertama, pertemuan dua sebab. Sebab kuat, sebab lemah, maka kita milih sebab kuat. Kemudian misal yang lain, wa nahwu qaulihi ta'ala, misal yang lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada kita terkumpulnya dua sebab. Terkumpulnya dua sebab dalam suatu bacaan mat, maka kita milih sebab yang kuat. Kita praktekkan sebab yang kuat dan kita tinggalkan sebab yang dhaif, yang lemah. Contoh yang lain, waja'u abahum, waja'u abahum. Ya, di bacaan ini, di kalimat ini, waja'u abahum, di dalamnya terdapat pertemuan dua sebab. Di kalimat ja'u, ya. Ya, pada kalimat ja'u, waja'u abahum. Pada kalimat ja'u, maka di kalimat tersebut bertemu dua sebab. Sebab kuat dan sebab lemah. Qala al-mu'allif hafizahumullah, fa fi hadzal mat sababani. Maka di dalam bacaan mat ayat ini, ja'u, ja'u, di dalam bacaan mat ini terdapat dua sebab. Ahaduhuma al-aqwa wa huwal maddul munfasil, wal akharu ad'af wa huwal badal. Ya, jadi di contoh bacaan ja'u, ja'u, maka ada dua sebab. Ada sebab yang memang harus dibaca panjang, madul munfasil. Ada sebab yang lemah sehingga harus dibaca pendek. Sumamada, mada naf'al, apa yang kita lakukan ketika menemukan dua sebab di dalam satu bacaan Al-Quran, satu ayat Al-Quran. Sekali lagi pada bacaan
Waja'u abahum. Ya, ja'u, kalimat ja'u di situ ya berkumpulnya dua sebab ada di kalimat ja'u. Qala al-muallif hafizahumullah fa fi hadzal maddi sababani ahaduhumal aqwa wa huwal mad munfasil wal akhar adhaf wa huwal maddul badal. Ya, di dalam bacaan mad ini ada dua sebab. Sebab yang pertama kuat karena mad munfasil. Sebab yang kedua lemah karena hanya sekedar mad badal 2 rakaat, pendek, dibaca pendek. Fayuk malu bil aqwa, maka kita memilih bacaan atau bacaan yang sebabnya kuat. Wa yulgha al adhaf, dan dihilangkan dan kita tinggalkan ya bacaan mad yang tingkatannya lemah. Waja'u abahum, waja'u abahum. Ya, jadi itu tadi contoh jika dalam satu bacaan berkumpul dua sebab yang ada pada bacaan mad, satu sebabnya kuat, satu sebabnya lemah, maka kita praktekkan, kita ambil sebab yang kuat. Kalau kita ambil sebab yang kuat, maka otomatis bacaan mad itu panjang. Kemudian faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua dari mempelajari tingkatan mad. Apa faedahnya dari mempelajari tingkatan mad? Qala al-muallif hafizahumullah al-faidatu as-saniyatu al-maddu fi nadhirihi kamithlihi. Maksudnya apa? Al-maddu fi nadhirihi kamithlihi. Mad di dalam ayat yang semisalnya maka harus dibaca sama panjang harokatnya. Ini penting. Ya, al-maddu fi nadhirihi kamithlihi. Mad, bacaan mad yang ada di dalam Al-Quran dan yang semisalnya maka harus dibaca sama panjang harokatnya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua, kalau kita mengetahui tingkatan mad, maka kita juga mengetahui bahwasanya bacaan panjang mad itu harus seragam, harus sama. Khususnya ketika mad arid lis sukun. Ya, khususnya ketika mad arid lis sukun, maka bacaan panjang mad itu harus sama. Kaidah yang ketiga, agar kita bisa mengatur panjang bacaan mad yang sama. Bimakna qala al-muallif hafizahumullah, bimakna idza bada'a al-aridhu lis-sukuni harakatain alaihi al-iltizam bil aridi harakatain fil qira'atil wahida wa kadzalika idza qara'al munfasil arba'a harakat yaltazimu bil munfasil arba'a harakatin fi qira'atihi wa hakadha. Nah, ini faedah yang kedua. Ketika kita sudah mengetahui tingkatan mad, maka kita bisa mengatur panjang pendek suatu bacaan mad dengan seragam.
Khususnya ini mad arid li sukun, karena mad arid li sukun ini berada di penghujung ayat. Kemudian kita waqaf, kita baca panjang karena waqaf. Ya, maka bacaannya ini harus seragam dengan ayat setelahnya apabila sama-sama waqaf sesuai dengan kaidah mad arid li sukun. Ya, maka sekali lagi panjang pendek bacaan itu juga harus seragam. Kalau dari awal misalnya kita ya memanjangkan bacaan 5, maka sampai akhir sholat juga 5. Ini lebih khusus mad arid li sukun. Misalnya Al-Fatihah, surat Al-Fatihah misalnya ya, khususnya mad dalam keadaan mad arid li sukun, maka harus seragam, harus selaras. Ayat Al-Fatihah pertama, ayat Al-Fatihah kedua, ayat Al-Fatihah ketiga, ayat ya, surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ya, rakaat surat Al-Fatihah ayat pertama, surat Al-Fatihah ayat kedua, surat Al-Fatihah ayat ketiga, maka ketika kita baca mad arid li sukun harus seragam. Ya, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, min. Ya, di situ mad waqaf. Kalau kita dari awal mad arid li sukun 4 harokat, maka ayat setelahnya juga dibaca 4 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi sekali lagi faedah yang kedua, kita dapat mengetahui panjang pendek suatu mad sehingga kita bisa mengaturnya, khususnya mad arid li sukun seperti baca surat Al-Fatihah tadi. Kalau dari ayat pertama surat Al-Fatihah kita panjang bacaan ketika waqaf 4 harokat, maka ayat selanjutnya juga 4 harokat, ayat selanjutnya lagi juga panjangnya 4 harokat. Kalau 5 harokat dari awal ketika waqaf mad arid li sukun, maka ayat kedua juga 5 harokat, ayat ketiga juga 5 harokat dan seterusnya. Maka ini 2 faedah yang dapat kita ketahui ketika kita membaca huruf-huruf mad, bacaan mad, dan ketika kita mengetahui maratibul mudud, tingkatan panjang mad, panjang bacaan mad. Ya, yang lebih mudah Al-Fatihah tadi. Maka kalau kita mad arid li sukunnya, akhir waqafnya 5 harokat, maka 5 harokat terus dari sampai ayat terakhir, sampai ayat Al-Fatihah yang terakhir 5 harokat. Tidak boleh berubah-ubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, din. Kalau dari awal sudah 5, maka seterusnya 5 harokat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Jadi dua faedah ini yang dapat kita ambil, yang dapat kita praktekkan ketika kita sudah memahami, mempelajari maratibul mudud, tingkatan-tingkatan mad. Kemudian selanjutnya al-muallif hafizahumullah ingin menjelaskan kepada kita semua perbedaan antara mad lazim, mad wajib, mad jaiz. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada bacaan, hukum bacaan namanya mad lazim. Baik itu mad lazim harfi, al-mukhaffaf, mad lazim harfi, al-musaqqal, mad lazim kilmi, al-mukhaffaf, mad lazim kilmi, al-musaqqal. Maka di sini penulis hafizahumullah ingin memberikan kita faedah, ya, perbedaan antara mad lazim, mad wajib dan mad jaiz. Kemudian di sana juga sebagaimana yang telah kita pelajari ada namanya mad wajib muttasil, ada juga yang namanya mad jaiz munfasil. Apa perbedaan tiga istilah hukum bacaan ini? Mad lazim, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Ya, tiga mad ini, mad lazim, mad wajib dan mad jaiz telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri di dalam kitabnya Mandhumah Tuhfatil Atfal. Beliau berkata rahimahullah, Al-Imam Al-Jamzuri, lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ya, bagi bacaan mad itu hukumnya ada tiga yang harus dibaca mad, yang harus dipanjangkan bacaannya. Ada tiga hukum bagi bacaan mad. Wahyal wujub, yang pertama itu hukumnya wujub, wajib muttasil, mad wajib muttasil. Wal jawaz, yang pertama hukumnya jawaz, jaiz, mad jaiz munfasil. Yang ketiga al-luzum, hukumnya lazim, mad lazim harfi, mad lazim kilmi, dan lain-lain sebagainya. Ya, maka kita ingin bisa membedakan antara ketiga istilah ini, istilah hukum ini, mad lazim, mad wajib, mad jaiz. Al-awwal, yang pertama, perbedaan yang pertama antara ketiga hukum tajwid ini, mad lazim, mad wajib dan mad jaiz. Perbedaan yang pertama, al-lazim, mad lazim. Adapun mad lazim, kama qala al-muallif, wa huwa mattafaqal qurra ala maddihi wa miqdarihi. Ya, mad lazim. Mad lazim itu para qurra, para ulama qiraat, para ahli tajwid, para ahli Quran sepakat bahwasanya mad lazim ini dibaca sesuai panjangnya, panjang harokatnya. Ya, dibaca sesuai panjang harokatnya. Ya, kira-kira panjang harokatnya itu 4 sampai 5 harokat. Ya, sekali lagi, yang pertama mad lazim. Apa itu mad lazim? Mad lazim mattafaqal qurra ala maddihi wa miqdarihi. Ya, bacaan mad yang disepakati panjang bacaannya oleh para ahli qiraat, ahli tajwid. Ya, kira-kira 6 harokat. Mad lazim ini dibaca 6 harokat. Misal
Contohnya apa? Mad lazim. Banyak ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-muallif hafizahumullah, wa huwal lazimu al-kilmiyu al-musaqqal. Mad lazim itu ada mad lazim kilmi al-musaqqal, wal mukhaffaf ada mad lazim kilmi al-mukhaffaf, wal harfai al-musaqqal wal mukhaffaf, wa maddul farqi halil ibdal. Ya, maka ini perbedaan yang pertama. Kalau mad lazim itu mad yang memang para ulama qiraat sudah menyepakati panjangnya, baik itu lazim kilmi atau lazim harfi. Ya, dibaca panjangnya 6 harokat. Seperti apa contohnya? Lazim kilmi, mad lazim kilmi yang para ulama itu sepakat membacanya 6 harokat. Panjang bacaannya 6 harokat. Mad lazim kilmi. Contohnya ya, mad lazim kilmi musaqqal al-haqqah. Ini mad lazim kilmi musaqqal. Ya, para ulama sepakat panjangnya. Sepakat panjang bacaannya 6 harokat. Begitu juga misalnya walau dhalin, ya, dhalin. Nah, ini juga mad lazim kilmi musaqqal. Begitu juga contoh yang lain, mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf juga dibaca 6 harokat. Panjang bacaannya 6 harokat. Ittifaq qurra, ittifaq ahli tajwid, ittifaq setuju. Ya, sepakat ulama ahli tajwid, sepakat ulama ahli qiraat bahwasanya mad lazim kilmi musaqqal atau mukhaffaf bahwasanya mad lazim kilmi musaqqal atau mukhaffaf ya, dibaca panjang 6 harokat. Panjangnya 6 harokat. Contoh mad lazim kilmi mukhaffaf ya, al-ana. Ya, ini misal mad lazim kilmi mukhaffaf. Maka ini yang pertama. Begitu juga termasuk mad lazim termasuk mad lazim, hukum mad lazim yaitu mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Maka dibaca kira-kira panjangnya 6 harokat. Misalnya mad lazim harfi musaqqal alif lam mim. Nah, ini juga mad lazim harfi musaqqal alif lam mim. Maka para ulama sepakat dibaca panjangnya 6 harokat, tidak ada perselisihan.
Contoh mad lazim harfi mukhaffaf Tosin, alif lam ra. Ini yang pertama. Kemudian termasuk mad lazim dibaca 6 harokat, sepakat para ulama. Wa maddul farqi halil ibdal, yaitu mad farqi yang dibacanya itu dipanjangkan. Ya, mad farqi contohnya seperti bacaan az-zakarain. Ya. Maka mad lazim dibaca 6 harokat. Az-zakarain, az-zakarain. Kemudian selanjutnya al-wajib, mad al-wajib al-muttasil. Kalau tadi sudah kita ketahui bersama-sama, mad lazim itu para ulama qiraat sepakat dibaca 6 harokat, baik itu lazim kilmi mutsaqqal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi, lazim harfi mutsaqqal, lazim harfi mukhaffaf, maddul farqi, maka semuanya sama dibaca. Semuanya sama, panjang bacaannya 6 harokat. Nah ini sekarang yang kedua, mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Apa yang membedakan mad wajib muttasil dengan mad lazim dengan mad jaiz? Kama qalal mu'allif hafizahumullah, wa huwa mattafaqal qurra'u ala maddihi wa ikhtalafu fi miqdarihi. Adapun mad wajib muttasil, para ahli qiraat, para ulama tajwid sepakat mad wajib muttasil itu dipanjangkan bacaannya. Akan tetapi para ahli tajwid, para ahli qiraat ikhtalafu, berbeda pendapat fi miqdarihi, di dalam jumlah panjang bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil sekali lagi para ulama sepakat kalau baca mad wajib muttasil harus dipanjangkan bacaannya. Akan tapi para ulama berselisih miqdar, berapa jumlah panjang bacaan. Wa huwal wajib muttasil, ya itulah yang dinamakan dengan al-wajib al-muttasil. Kalau lazim tadi tidak ada perselisihan, baik itu dibaca panjang dan jumlah harokatnya. Tapi mad wajib muttasil ada perselisihan di antara para ulama. Ya, perselisihannya yaitu panjang harokatnya. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Ya, kalau mad wajib muttasil. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Seperti apa mad wajib muttasil? Ya, misalnya zakka, atau misalnya jazaa'uhum. Ya, mad wajib muttasil. Jadi dibaca, ada yang mengatakan 4 harokat, ada yang mengatakan 5 harokat panjangnya, ada yang mengatakan 6 harokat. Para ulama bersepakat harus dibaca panjang, tapi jumlah ketentuan panjangnya itu yang berselisih. Nah, ini mad wajib muttasil.
Contoh yang lain, jazaa'uhum. Ini mad wajib muttasil. Jazaa'uhum. Contoh yang lain, kuru. Ya. Atau contoh yang lain, ini mad wajib muttasil. Sepakat dibaca panjang, tapi jumlah panjangnya berselisih para ulama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Kemudian yang ketiga, mad jaiz munfasil. Apa perbedaannya mad jaiz dengan mad wajib, mad jaiz dengan mad lazim? Kama qala al-muallif hafizahumullah, wa huwa makhtalafal qurra fi maddihi wa miqdarihi. Adapun mad jaiz munfasil, para ulama ahli qiraat, para ulama ahli tajwid berselisih pendapat fi maddihi, di dalam memanjangkan bacaannya, wa miqdarihi, dan di dalam jumlah panjang bacaan, jumlah panjang harokat. Ya. Jadi mad jaiz munfasil ini para ulama berselisih pendapat, ya, dipanjangkan boleh atau tidak. Juga para ulama berselisih pendapat ya di miqdar, di jumlah panjang bacaan harokat. Nah, seperti apa mad jaiz munfasil? Wa huwal arid lis-sukun wal arid wal linu wal badal wal munfasil wa yulhaqu bihi maddus silah kubra. Nah, ini mad jaiz munfasil. Maka para ulama berselisih boleh atau tidaknya memanjangkan bacaan mad jaiz munfasil. Para ulama juga berselisih berapa panjang harokat, bacaan harokat mad jaiz al-munfasil. Ya, termasuk hukum mad jaiz munfasil sebagaimana yang disebutkan dalam kitab mad arid lisukun, mad lin, mad badal, mad silah kubro. Ya, ini semua adalah mad jaiz munfasil. Maka inilah 3 perbedaan antara mad lazim, mad wajib, dan mad jaiz. Adapun mad lazim, para ulama sepakat tentang wajib dipanjangkan bacaan. Kemudian yang kedua, para ulama juga sepakat tentang panjang harokat bacaan mad lazim. Panjang harokatnya 6 harokat. Yang kedua, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini para ulama sepakat dipanjangkan bacaan mad wajib muttasil, akan tapi para ulama berselisih di dalam menentukan panjang bacaan harokatnya. Ya, berselisih. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 mad wajib muttasil. Berselisih. Para ulama sepakat tapi berselisih di dalam menentukan panjang harokat bacaan. Kemudian yang ketiga, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini para ulama berselisih. Para ulama berselisih tentang boleh atau tidak dibaca panjang mad jaiz munfasil. Para ulama juga berselisih
miqdar, ya, ketentuan panjang harokat suatu bacaan. Ya, contohnya majais min duni awliya, min duni awliya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mudahkan kita semua untuk dapat mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari dan memberkahi ilmu yang telah kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan